Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan kita kembali kalau hari Senin kita bertemu dengan Pastor Setio Nugroho ya. Kalau orang biasanya Ahead Monday, kalau Pastor Setio ini kebalikannya ya. Itu I love Monday ya Pastor, tetap I love Monday ya Pastor. Ya, puji Tuhan. Senin selalu Senin yang indah. Iya, Ya, gimana ini itu. kan ya. Kabarnya kota hujan bagaimana? Apakah hujan atau menunggu hujan, Pastor? Ya, puji Tuhan. Karena eh, 2-3 hari yang lalu berturut-turut hujannya sangat deras ya. Hujannya sangat deras sehingga suasana atau cuaca agak lebih baik ya. Hari ini ketika saya berjalan pulang, ada gerimis-gerimis sedikit, sehingga itu membantu menyejukkan suhu di Kota Bogor ini. Bagaimana di tempatnya Bro Agus? Sudah hujankah? Cuma apa ya, kertas sambal hujannya cuma nggak sampai 1 jam gitu, cuma sekitar 15 menit aja gitu kan, tapi sudah cukup untuk menjadi berkah saya kira. Ya itulah Pastor ya. Dengan suasana yang apa ya, climate change, tapi kita tetap happy ya Pastor ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan Zoom Learning bersama Pastor Setio, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa. Untuk doa pembuka, minta kesediaannya Sister Aling untuk buka dalam doa. Silakan Sister. Iya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena sekali lagi kami diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali bersama-sama berkumpul lagi malam ini di kelas Sema Adonai untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kelas-kelas kami. Dan berkatilah Bro Agus yang menjadi moderator yang akan memimpin kelas kami ini, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga dapat bekerja juga dengan baik dan lancar sampai kelas ini berakhir. Dan berkatilah juga Pastor Tio ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapilah setiap perkataannya, sehingga Pastor Tio bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah kepada kami semua yang ada di dalam ruangan ini, baik yang mendengarkan di live YouTube, ketika menerima firman yang Kau taburkan dalam hati kami, dapat menjadi rema di dalam diri kami, dan berikanlah kami hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memahami setiap kebenaran firman yang disampaikan melalui hamba-Mu Pastor Tio kepada kami semua. Dan mampukan kami untuk bisa mengajarkannya dan melakukannya kebenaran firman ini kepada sama kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan kami serahkan ya Tuhan, waktu ini selanjutnya dari awal hingga akhir di dalam tangan dan kuasa-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling atas doanya, dan terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan Pastor Setio dengan profil singkat dari beliau. Silakan profil singkat dari Pastor Setio. Lagi down. Coba saya coba ya, internet saya sudah pulih belum ya? Ini maaf ya teman-teman. Teman-teman yang di live chatting, saya mau menyapa dulu dong. Wah, kalian aktif banget ya. Senang banget saya kelihatan kalian banyak hadir ya. Sebentar ya, ini saya sudah ketemu teman-teman, sabar. Kembali lagi.
Dari Zoom bersama Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber mengajari bersama Adonai betapa kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Kaum Sema Adonai. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Ya, demikianlah profil singkat dari beliau ya. Kita tahu bagaimana beliau sudah jenjang step demi step ya di jenjang pendidikan beliau terutama di teologi ya. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi gitu ya kompetensi dari beliau ini. Dan kali ini di Zoom Learning bersama Pastor Setio ini kita temanya adalah Kisah Para Rasul 15 ya, terusan dari minggu lalu, yaitu easy way versus hard way ya, jalan yang ringan atau enteng ya gitu kan, versus jalan yang berat atau kalau bahasa Jawanya itu abot ya, itu yang sering kalau orang Jawa ngeluh itu biasanya abot gitu ya. Ya, kita lanjut ke Pastor Setio, silakan Pastor. Puji Tuhan. Terima kasih Bro Agus dan teman-teman sekalian. Saya senang diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan dan kiranya ini bisa menjadi sesuatu yang menggelitik kita. Nah, judulnya memang easy way versus hard way ya. Itu biasanya secara umum digunakan untuk menggambarkan seseorang yang maunya itu shortcut, jalan yang gampang, lalu di-compare dengan orang yang harus menempuh usaha yang benar-benar mengikuti prosesnya. Tetapi dalam topik kita ini bukan seperti itu. Ya, ini daripada saya menggunakan topik anugerah Kristus melawan hukum Taurat, saya meminjam istilah ini. Lalu kemudian di bawahnya itu juga ada kalimat yang bersifat satir ya, sindiran ya. Kalau bisa dipersulit, ngapain harus dipermudah gitu. Nah, tapi sebenarnya ini apa? Yuk nanti kita akan cermati bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, kita melanjutkan dari serial yang sebelumnya, Senin yang lalu, kita tiba di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Tetapi supaya pembacaan ini tidak berkepanjangan, kita membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah
hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ayat yang keempat, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ayat yang ke-8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa ketika gereja bertumbuh, maka juga bertumbuh masalah. Ketika gereja berkembang, maka berkembang juga masalahnya. Ketika gereja bertambah anggotanya, maka bertambah juga masalahnya. Nah, ini selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Nah, kalau begitu, bagaimana kita harus berpikir atau bersikap? Ini yang penting untuk kita maknai. Masalah adalah penanda kedewasaan. Masalah adalah penanda kedewasaan. Coba ingat pada waktu kita masih kecil, masalah kita tidaklah banyak. Kalaupun ada, itu masalah yang simple, yang ringan, dan tidak rumit. Tetapi semakin bertambah besar, semakin bertambah dewasa seseorang, maka semakin besar pula atau semakin rumit juga masalahnya. Nah, itu sebabnya kebodohan dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa disebabkan oleh pusing karena memikirkan masalah. Ya, singkat cerita adalah bahwa semakin besar seseorang, semakin bertambah usianya, bahkan semakin bertambah jabatannya, naik karirnya, tanggung jawabnya bertambah-tambah, maka semakin besar juga masalah yang ada di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita bersikap seperti ini, tandanya kita dewasa. Ya, kalau kita bisa bersikap seperti ini, tandanya kita dewasa. Orang dewasa tidak takut dengan masalah. Bagi orang yang sudah dewasa, masalah bukan batu halangan, masalah bukan batu siksaan, tetapi masalah adalah batu pijakan atau batu lompatan untuk kita naik level menjadi pribadi yang semakin dewasa dan semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, bagi orang yang sudah dewasa, masalah bukan batu halangan, tetapi batu pijakan atau batu lompatan untuk dia naik level menjadi pribadi yang semakin dewasa, yang semakin matang, dan semakin sukses. Nah, gereja Antiokhia itu adalah gereja yang menarik. Ya, dalam nas pembacaan tadi, kita berada di gereja Antiokhia. Gereja Antiokhia adalah gereja pertama di luar Israel, dan gereja ini menjadi pangkalan pemberitaan Injil. Dari sinilah kemudian diutus misionaris
untuk memberitakan Injil keluar ke seluruh bumi. Ya, kita tahu bahwa misionaris yang diutus di tahap pertama itu adalah Paulus dan Barnabas. Sehingga Paulus dan Barnabas kemudian kemarin minggu yang lalu ya kita membaca bahwa mereka sedang melakukan mission trip yang pertama mereka. Nah, kabar tentang gereja Antioquia ini rupanya tersebar kemana-mana, sehingga banyak orang yang ingin datang, ingin melihat. Dan ketika orang-orang datang itulah, maka masalah juga datang. Di ayat yang pertama itu ada orang Yahudi yang menjadi Kristen, kemungkinannya mereka adalah orang-orang Farisi yang bertobat, percaya Tuhan Yesus, dan menjadi Kristen. Terpanggil untuk mengajari orang Kristen Antioquia, sebab orang Kristen Antioquia itu adalah orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan sama sekali, akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang Farisi berpendapat bahwa pastilah mereka tidak memiliki dasar keagamaan yang kuat. Lalu kemudian mereka menyampaikan sebuah pengajaran, tetapi ternyata ajarannya itu salah. Ajarannya itu beda dengan iman Kristen yang sesungguhnya. Kekristenan mengajarkan kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan yang kita miliki oleh sebab kita beriman atau percaya kepada Tuhan. Kekristenan mengajarkan bahwa pada dasarnya semua orang adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun orang yang tidak berdosa di muka bumi ini. Oleh sebab itu, manusia akan mengalami penghukuman, kematian kekal di api neraka. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang, sebab dialah yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia, membayar hukuman dosa manusia itu dengan kematiannya di atas kayu salib, sehingga di dalam Kristus Yesus atau melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi dihukum. Kita tidak punya perhitungan utang dosa atau utang hukuman dosa. Dirumuskan oleh Rasul Paulus di dalam karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan tidak dapat dimiliki melalui usaha apapun. Ketaatan terhadap Taurat tidak dapat. Ketaatan terhadap agama tidak dapat. Nah, kita selamat karena Tuhan Yesus yang membayar hukuman dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketaatan agamawi, teman-teman sekalian, tidak dapat menghasilkan keselamatan. Itu. Setaat-taatnya orang. Saat dia melakukan ketaatan itu, pasti tetap ada dosa. Ya, pasti tetap ada dosa. Nah, sedangkan orang Farisi yang sekarang menjadi Kristen mengajarkan bahwa adik-adikku orang Kristen di Antioquia percaya Tuhan Yesus saja tidak cukup. Ya. Kalian harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Ya, seperti yang mereka katakan di ayat 1 bagian B, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini tentu menjadi masalah. Mereka berpendapat, kalau hanya dengan percaya Tuhan Yesus saja, lalu dosa diampuni, lalu kemudian
keselamatan dijamin, enak amat. Itu terlalu mudah. Itu namanya easy way. Gak mungkin seperti itu. Cuman percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu kemudian kalian dijamin masuk surga, atau kalian berpikir masuk surga. No, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kalian memang harus percaya Tuhan Yesus, tetapi itu tidak cukup mengantar kalian ke surga. Kalian harus juga disunat. Kalau kalian nggak disunat, sebagaimana tradisi yang diwariskan oleh Musa, maka kalian tidak dapat diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, secara prinsip selalu ada orang-orang yang seperti ini. Selalu ada orang yang menambah-nambahi Injil. Jika Tuhan memudahkan jalan keselamatan, selalu ada orang yang mempersulitnya. Makanya topik kita adalah easy way versus hard way. Kasih karunia versus hukum Taurat. Nah, di sidang Yerusalem nanti, di ayat-ayat berikutnya, yang tadi nggak ikut terbaca, pandangan Kristen Farisi ini kemudian dinyatakan salah. Ya. Dinyatakan salah. Nah, di mana salahnya? Salahnya adalah karena pada dasarnya pandangan seperti itu mengecilkan peranan Tuhan Yesus. Mereka memandang rendah Tuhan Yesus. Mereka berpendapat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak cukup untuk membayar keselamatan. Darah Yesus tidak cukup berkuasa untuk menjamin kita masuk surga. Itu sebabnya mengapa ditambahkan syarat tambahan, yaitu sunat. Saya mau bertanya untuk kita semua. Mengapa mesti sunat? Memangnya kegiatan di surga nanti ada hubungannya dengan yang disunat itu? Seperti warung sebelah. Kalau kita masuk surga, sudah menunggu 72 bidadari. Dan semua bidadari itu akan memeriksa, kamu sudah disunat apa belum? Kenapa sunat dipentingkan oleh orang-orang Yahudi Kristen ini? Nah, di masa yang lalu, sunat adalah tanda perjanjian. Orang Yahudi disunat sebagai tanda perjanjian bahwa mereka adalah milik Allah. Tetapi seperti semua hukum di perjanjian lama, sunat itu menunjuk kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka semua hukum, semua peraturan di dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama, itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Sehingga tidak lagi diperlukan korban untuk mendapatkan keselamatan. Darah Yesus sudah cukup untuk melunasi hukuman dosa manusia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, 20%. Sebentar, saya colok dulu HP saya. Kalau tidak nanti gawat. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pandangan, apakah perilaku yang dicontohkan oleh orang-orang Farisi Kristen itu mempersulit orang masuk surga itu masih terjadi sampai hari ini? Saya ingin menyebut sebuah aliran, tapi saya tidak bermaksud untuk kita membahas secara teologis, tapi praktisnya saja. Arminianisme. Ya, tentu sebagai orang baptis saya penganut Calvinis, ya, Calvinis. Saya bukan Arminian, tetapi saya
Calvinis. Ya, dari awal ini harus jelas ya. Nah, aliran pengajaran soteriologis di dalam kekristenan yang didasarkan kepada paham Jacobus Arminius, itu Arminianisme, ya, teolog reformis dari Belanda. Nah, gini, saya nggak mau membahas apa-apa saja pandangan dari Arminianisme itu, tetapi kalau secara umum kita mendapatkan sebuah pandangan yang rata-rata sama bagi para penganut ini, entah kenapa, yaitu begini, biasanya ya, penganut Arminian itu berpendapat percaya Yesus belum tentu selamat, nggak semua orang Kristen masuk surga. Kenapa? Mereka akan berkata itu tergantung dari perbuatannya. Itu tergantung dari perbuatannya. Percaya Tuhan Yesus, iya harus. Tapi dengan percaya Tuhan Yesus lalu kemudian kamu masuk surga, no. Ya. Ya. Itu tergantung dari perbuatannya. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan, perbuatanlah yang menyelamatkan, bukan salib Kristus. Kalau di Antioquia itu seperti orang Farisi. Kalau di Indonesia itu seperti warung sebelah. Keselamatan itu, hal masuk surga tergantung dari amal ibadahnya. Maka saya berpendapat bahwa pandangan seperti ini tanpa dia sadari adalah pandangan yang mengecilkan Tuhan Yesus, yang tanpa mereka sadari bahwa darah Yesus tidak cukup kuasa untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan. Ada lagi contoh, saya nggak tahu ini sampai hari ini masih nggak, tapi tahun lalu, tahun 90-an itu, ini kenceng banget ya, kenceng banget. Biasanya kalau ada orang Kristen ya yang merokok kayak begitu, lalu orang lain akan melihatnya dengan pandangan yang nggak positif ya. Kok dia masih merokok, dia belum bertobat. Kamu kalau merokok kamu nggak akan masuk surga gitu. Loh, tapi kan saya sudah percaya Tuhan Yesus. Walaupun kamu percaya Tuhan Yesus, tapi kalau kamu masih merokok, kamu nggak akan masuk surga. Loh, kenapa? Sebab rokok itu merusak paru-paru. Rokok itu berarti sebuah tindakan kamu merusak tubuhmu sebagai bait Roh Kudus. Nah, jadi seakan-akan merokok itu adalah dosa yang tidak termasuk ditebus oleh darah Yesus. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan bila dipandang rokok itu dosa, maka dosa merokok itu begitu sakti, melebihi saktinya darah Yesus, sehingga akhirnya enggak, orang yang walaupun percaya Tuhan Yesus, kalau kamu masih merokok kamu enggak masuk surga, begitu. Padahal yang merusak tubuh itu banyak. Lemak, kopi sasetan, gula pasir, tepung, bumbu-bumbu tertentu, bahan pengawet yang ada di makanan-makanan yang kita sering kali makan. Ya, yakin di tahu yang kita beli di pasar itu nggak ada boraksnya? Yakin bakso yang kita konsumsi, yang kita beli itu
nggak ada boraksnya. Ikan asin. Mungkin kalau saya suka ikan asin, ya. Ikan asin itu kalau diproses secara normal, kan dia pakai garam, terus kemudian dikeringkan dengan sinar matahari. Itu memakan waktu yang lama, berhari-hari. Nah, berhari-hari itu berarti si petani ikan itu lama nunggu uangnya. Maka mereka mengambil sebuah cara supaya proses untuk membuat ikan asin itu lebih cepat, digunakanlah formalin. Padahal banyak orang kalau pergi ke pasar mau beli ikan asin, lalu ada yang dikerubungin lalat, kayak begitu, nggak mau, cicik. Dia pilih ikan asin yang tampaknya bagus penampakannya, yang dagingnya cerah, utuh kayak begitu, nggak mau hinggap. Nah, ini bagus, ini bagus. Atau ibu-ibu pergi ke pasar beli sayuran, katakanlah itu bayam atau kangkung. Lalu kemudian waktu melihat ingin beli, daun-daunnya dimakan oleh ulat. Ada lubang-lubang bolong-bolong seperti itu, seperti janda bolong. Nah, nggak bagus gitu. Lalu di sebelahnya itu ada sayuran hijau bagus, daunnya utuh, kelihatannya seger sekali. Ulat nggak makan, padahal ulat nggak makan sebab dia disemprot pakai pestisida. Singkat cerita, teman-teman sekalian, saya diberi cerita oleh seorang jemaat yang pamit untuk dia beribadah ke gereja lamanya dia. Loh, kenapa? Karena gereja lamanya dia itu gembalanya sakit, gagal ginjal, masalah jantung, diabetes, pokoknya macam-macam lah, gitu. Pokoknya macam-macam. Sehingga dia hanya bisa tergeletak dan nggak bisa melayani. Nah, teman saya ini kemudian membantu melayani perkhotbah setiap hari minggunya. Nah, menarik pengakuannya begini. Menarik pengakuannya. Kenapa dia bisa gagal ginjal? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia mengidap banyak penyakit? Itu karena makanan. Karena makanan. Dia kasih tahu. Saya sebenarnya dilarang untuk minum kopi sasetan. Tapi saya terus minum. Secara sembunyi-sembunyi saya minum. Terus akhirnya saya mengalami ini, gagal ginjal. Teman-teman sekalian, banyak makanan yang menjadi penyebab sakit, yang menjadi penyebab rusaknya tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Tetapi wahai mereka yang mengkhotbahkan bahwa merokok itu dosa sebab merusak tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Berkhotbahkah kalian bahwa makan makanan yang contohnya tadi saya sebutkan itu sebagai sesuatu yang dosa dan tidak boleh dilakukan? Enggak kan? Minuman saset sembarangan itu dosa karena merusak tubuh Kristus. Merusak tubuh Kristus, maaf. Merusak tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Enggak masuk surga lo. Konsekuen seperti mengkhotbahkan tentang rokok. Enggak kan? Mudah-mudahan itu sudah enggak terjadi di sekarang ini. Kalau terjadi di tahun 70-an, wajarlah kurang informasi. Bodoh, kurang informasi. Tetapi di zaman sekarang ini, tingkat kemampuan berpikir menganalisa itu sudah lebih maju. Nggak boleh lagi ada pandangan-pandangan seperti itu. Tetapi itu contoh. Contoh orang nambah-nambahin Injil. Contoh. Orang berteologi suka-suka dia. Itu.
Saya punya teman hamba Tuhan, dia pasang ring itu udah banyak, dia dilarang nggak boleh makan apa namanya sama dokter, nggak boleh makan itu loh apa kambing, sate kambing kah atau apakah gitu, sop kambing gitu, nggak boleh. Dan beberapa kali dia harus didoakan dengan serius karena dia mengalami masalah itu. Tapi pada suatu kali ketika saya jalan-jalan, saya menemukan dirinya itu sedang sembunyi-sembunyi makan sate kambing. Padahal itu mah berbahaya buat kesehatan dia. Dan itu yang dokter larang. Tapi anehnya, dia ngerti, dia tahu bahwa itu merusak tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Dia nggak pernah mengkhotbahkan itu sebagai sesuatu seperti dia mengkhotbahkan rokok. Itu. Ya ampun. Nah, di masa lalu bahasa roh pernah menjadi polemik, ya katanya kalau nggak bahasa roh, kamu nggak masuk surga, berarti kamu belum diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang seperti ini, kalau diberitahu percaya Tuhan Yesus selamat, karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas hukuman dosa kita, mereka akan berkata, loh kok enak, gampang amat. Ya enggak seperti itu dong. Lihat dulu perbuatannya. Kalau percaya Tuhan Yesus, kalau perbuatannya enggak mencerminkan apa, kalau perbuatannya enggak mendukung, ya dia enggak bisa masuk surga. Nah, lalu kemudian mereka mengajarkan macam-macam. Prinsipnya adalah kalau bisa dipersulit, ngapain harus dipermudah? Hati-hati dengan ajaran yang menyimpang dari kekristenan. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi Paulus dan Barnabas, ayat 2, dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, teman-teman sekalian, ajaran yang sesat itu harus dilawan. Harus di counter attack balik, ya harus dibantah. Kita tidak boleh diam. Saya tidak boleh diam. Ya gereja juga tidak boleh diam. Sebab kalau jemaat tersesat sia-sia, mereka menjadi orang Kristen, kasihan, ya kasihan. Kristen tetapi yang diyakini atau diimani ternyata bukan ajaran Kristen. Nah, kita akan kehilangan sukacita Kristus. Kita akan kehilangan berkat Tuhan Yesus. Kita akan kehilangan keindahan hidup di dalam Kristus, keindahan, keluhuran, keagungan dari iman Kristus itu. Nah, teman-teman, mengapa Paulus dan Barnabas melawan dengan keras? Mengapa? Karena penyesatan itu jahat. Karena penyesatan itu jahat. Saya pakai analogi aja, ilustrasi. Jadi begini, itu berdasarkan pengalaman 4 hari yang lalu lah. Ketika saya naik motor di suasana yang macet begitu. Jadi kendaraan utama saya adalah motor. Ya, karena itu simple, itu Bogor macet dan itu menolong. Mobil itu kalau hujan atau kalau menempuh perjalanan yang jauh itu baru saya pakai mobil, atau membawa barang yang cukup banyak baru pakai mobil. Nah, saya sedang naik motor, tiba-tiba ada di belakang saya seseorang mengklakson motor juga. Terus saja mengklakson, saya heran. Ini kan lagi macet-macetnya, kamu tahu kan ini macet. Gitu. Nah, ketika dia dekat menyalip begitu, barulah ketahuan bahwa mereka itu sedang membawa seseorang yang sedang sekarat gitu. Jadi mau dibawa ke rumah sakit. Nah, saya mau pinjam peristiwa nyata itu sebagai sebuah ilustrasi ya. Katakanlah kita jalan-jalan naik motor di sebuah kota. Katakanlah kita touring. Lalu kemudian terjadi sebuah kecelakaan di mana seseorang mengalami keadaan sekarat dan harus dibawa secepat-cepat mungkin sampai ke rumah sakit.
Dan katakanlah jalan ke rumah sakit itu lokasinya di sebelah timur. Tapi kita nggak tahu. Lalu kemudian kita bertanya kepada seseorang, rumah sakitnya mana Pak? Gitu. Lalu dengan sengaja disesatkan sama dia. Tempatnya di sana, kamu jalan ke arah barat. Apa yang terjadi? Kita kebut sekencang-kencangnya berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk menyelamatkan orang ini. Apabila dia secepat mungkin sampai ke rumah sakit, mungkin dia akan selamat. Tetapi karena disesatkan, akhirnya kita ke barat dan nggak ketemu rumah sakit. Kemudian kita bertanya kepada orang lain, Pak, rumah sakitnya di mana? Seharusnya kamu ke arah timur. Lalu kemudian kita ke arah timur. Tapi nggak ketolong karena terlambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-teman, melalui ilustrasi itu, saya mau katakan bahwa penyesatan itu jahat. Akibatnya buruk, akibatnya merugikan. Kita akan kehilangan yang terbaik dan yang terindah di dalam Tuhan. Maka itu penyesatan dilawan keras oleh Paulus dan Barnabas karena penyesatan itu jahat. Lagi pula penyesatan itu sesuatu yang buruk, mudah untuk menyebar. Coba peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia 1:6-9, dia berkata begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang beritakan kepada kami, beritakan kepada kamu, terkutuklah dia seperti yang telah katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, teman-teman sekalian, ajaran sesat itu oleh Rasul Paulus disebut dengan istilah Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Maka tugas kita adalah berhati-hati. Nah, belakangan kan penyesatan marak sekali, menggunakan media sosial, menggunakan media YouTube, menggunakan media Reels, TikTok, dan segala macam. Rasul Paulus berkata, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Ini tidak main-main, siapapun dia, baik dia manusia, baik dia malaikat, kalau membuat penyesatan, dia berada di dalam kutuk. Nah, teman-teman sekalian, saya mau kontrol waktu. Oke. Mengapa penyesatan itu dikutuk? Karena dampaknya jahat. Setidaknya ada dua. Yang pertama, secara pribadi. Seseorang yang tadinya benar, lalu tersesat, bisa hilang keselamatannya. Atau hidupnya jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, bisa memecah gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Memecah gereja itu sama seperti merobek-robek tubuh Kristus. Nah, ingat apa kata Tuhan Yesus kepada Saulus yang sedang mengejar-ngejar orang Kristen untuk dianiaya. Kata Tuhan Yesus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sedang menganiaya orang Kristen. Saulus tidak sedang menganiaya Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan terhadap orang Kristen itu sebenarnya dilakukan kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu teman-teman, siapapun orangnya, jika menyesatkan seseorang atau memecah gereja, kutuk adalah konsekuensinya. Karena itu, gereja Antiokhia kemudian membawa masalah ini ke Yerusalem. Mereka mengutus Rasul Paulus, mereka mengutus Barnabas dan beberapa jemaat. Dan kemudian di Yerusalem mereka mengadakan sidang untuk membahas masalah penyesatan ini atau polemik ini. Dan hasilnya apa? Hasilnya saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, ditegaskan bahwa keselamatan itu oleh kasih karunia. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, sebaliknya kita percaya bahwa
oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Jangan pernah mengubah kebenaran ini. Keselamatan kita yang kita terima dari Tuhan Yesus itu bukan oleh usaha perbuatan manusia, ya, tapi itu murni merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Lalu yang kedua, kita tidak boleh mempersulit orang untuk percaya Tuhan Yesus, untuk orang selamat masuk surga. Itu dikatakan oleh Yakobus di ayat yang ke-19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kasih karunia Tuhan sama untuk setiap orang. Itu yang dikatakan oleh Petrus di dalam ayat 8 dan 9, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, ingat ini, Tuhan tidak membeda-bedakan sulit orang untuk menjadi orang Kristen, untuk masuk surga, dengan mengatakan kalau kamu belum ini, kamu nanti nggak masuk surga. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Orang Kristen wajib untuk menjaga kesucian hidupnya. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, maksudnya gereja Antioquia, jemaat Antioquia. Kan ini sidangnya di Yerusalem. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ini adalah panduan supaya hidup mereka itu sesuai dengan konteks di sana pada waktu itu. Masalahnya adalah seperti ini. Orang Kristen harus punya cara hidup yang berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Ini berbicara tentang kesaksian hidup. Nah, mengapa kesaksian hidup ini penting? Sehingga Yakobus menyatakan itu. Nah, teman-teman sekalian, karena orang yang belum percaya Tuhan Yesus tidak akan membaca Injil yang kita miliki, atau tidak akan membaca Alkitab kita. Yang mereka lihat adalah kehidupan orang Kristen. Maka hidup kita itu sebenarnya kitab yang terbuka. Orang Kristen itu sebenarnya Injil yang berjalan. Injil berjalan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Maka jangan sampai cara hidup kita menjadi batu sandungan. Dengan demikian, maka kita tidak mempersulit orang untuk mengenal Yesus, untuk orang mengenal jalan keselamatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bro Agus. Silakan Bro Agus. Terima kasih Pastor. Ini cukup menarik ya, tadi tentang pembahasan kita ya. Sebelum kita ke Q&A, kita akan terlebih dahulu promosi dari Sister Alex. Silakan Sister Alex. Iya baik, terima kasih Bro Agus. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan men-sharekan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Baik, dimulai besok, Selasa 24 Oktober 2023, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di kelas Sema Adonai akan kembali ada pembelajaran firman dengan tema memahami makna kenaikan Yesus ke surga. Seperti biasa, yang menjadi narasumbernya adalah Pak Erben, apologes kita. Kemudian moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Rabu, 25 Oktober 2023, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat,
Di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema kesempurnaan bagi orang percaya. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta I.R. James Sendri, dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Kamis 26 Oktober 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan ada Pondok Daud. Dan di hari yang sama, di hari Kamis dan di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai kembali ada kelas pembelajaran firman, yaitu kelas yang terakhir ya Bapak Ibu. Dengan temanya adalah jika sungguh-sungguh mendengarkan firman. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Harnot Siregar dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Jumat 27 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai kembali ada pelajaran firman Tuhan dengan materinya adalah pelajaran Kristologi seri yang ke-9. Dan ini berlanjut ya Bapak Ibu. Minggu lalu sudah seri yang ke-8. Dan temanya kali ini adalah keilahian Yesus Kristus. Dan seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya. Ini materinya adalah pelajaran sejarah penebusan, serinya yang keempat, dengan tema mengapa perempuan-perempuan dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu, 28 Oktober 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini adalah materinya tentang konseling ya Bapak Ibu, dan temanya kali ini adalah hoarding disorder. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, di hari Minggu 29 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan ada ibadah online. Dan dengan tema khotbahnya adalah keberhasilan sejati. Dan seperti biasa, yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan, yang adalah gembala sidang kami sendiri. Dan kemudian saya akan membacakan acara-acara channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Donai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahalirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Ganet Sidan. Dan untuk renungan pagi di Sema Adonai ada renungan pagi ya Bapak Ibu, yaitu dari setiap hari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 pagi. Dan itu dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi Sema Adonai. Dan terima kasih Bapak Ibu, bagi yang belum men-subscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong men-subscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari channel Sema Donai dan juga membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ya, terima kasih Sister Aling. Ya, itu menarik ya tadi promo-promo kita. Ini ada pertanyaan yang pribadi sih Pak Setio ya. Tadi kan di situ ada nama seorang pendeta di situ, Pak Dedi. Apakah Bapak mengenalnya? Karena beliau juga sama di Borneo ya, RTT Borneo gitu loh. Dan saya juga pernah tanya ke beliau, ya Pak Setio ini juniornya kalau nggak salah kayak gitu ngomong. Dedi Kurniawan ya, yang tadi Pak. Saya kurang mengenal ya, mungkin karena jarak yang lumayan. Ya.
Ya mungkin harus apa ya, review beberapa tahun yang lalu gitu ya Pak ya, Pastor ya. Ya, jadi gini, apa sebenarnya kisah saya itu menjadi alumnus IKB itu. IKB kan maksudnya ya? Iya, yang di Borneo Institut itu loh, Borneo ya. Ya. Kristen Borneo. Ya. Jadi itu adalah waktu itu sekolah saya sedang memiliki program doktor, lalu saya sebagai ketua STT membuat MOU dengan pengajar dari luar negeri, dari kebanyakan dari ABJTS ya, Asian Baptist Graduate Theological Seminary, tapi di bawah naungan BBIC ya, di bawah naungan BBIC, di mana sistem perkuliahannya. Jadi begini, Bro Agus, Indonesia itu mengadopsi sistem perkuliahan untuk S3 itu Amerika ya, kebanyakan kita Amerika. Ya, jadi ada tatap mata kuliah ya, seperti S1 gitu. Nah, BBIC ini menggunakan sistem British ya, sistem British yang juga dilaksanakan di Jepang gitu. Jadi yang penting itu kegiatan perkuliahan itu kurang, maksudnya tatap muka itu di kelas itu seperti S1 itu kurang dipentingkan lah, karena kan udah levelnya level S3 ya. Tapi yang dipentingkan adalah penelitian gitu. Nah, jadi kita bikin MOU, lalu kemudian kita punya mayor yang harus kita target gitu. Lalu saya berkonsultasi dengan Kementerian Agama, diberi nasihat untuk dipertemukan dengan Institut Kristen Borneo ya. Lalu kami dihubungkan, bertemu, lalu kemudian kita MOU dengan Institut Kristen Borneo menjadi kelas khusus ya, kelas khusus, sehingga saya memang tidak bertemu dengan banyak teman-teman yang lain. Ya, jadi kami dikelompokkan khusus di Kota Bandung gitu. Nah, saya menamatkan studi S3 itu di Institut Kristen Borneo, sehingga saya tentu banyak tidak mengenal alumni dari IKB, hanya beberapa enggak banyak lah yang saya kenal itu. Jadi kalau saya ditanyakan tentang Pendeta Dedi, saya memang maaf kurang paham. Iya, Baik, Pastor, kita kembali back to topik ya. Tentang tadi kan Pastor nyinggung tentang Arminian. Ada juga yang teolog yang nyebut kalau Arminian itu sebenarnya semi-pelagianisme ya, yang dimana mendegradasi fungsi dari Yesus itu sebagai sang juru selamat gitu. Yang penting kita juga berbuat baik. Toh Yesus itu cuma sebagai teladan. Nah, kira-kira seperti itu ya, Pastor ya. Mungkin bisa dikasih ulasannya sedikit tentang itu, Pastor, tentang pelagianisme, karena itu kan juga sebuah heresi awal-awal ya, yang dimana Santo Agustinus dan juga Santo Hieronymus juga pernah mengutuk hal tersebut gitu loh, Pastor. Ya, silakan. Ya, Pastor. jadi baik. Saya niati untuk tidak masuk ke Arminian karena belum lama inilah kami ada pertemuan di Puncak, di mana kami ada diskusi dengan pendeta-pendeta peserta, lalu kelihatan sekali bahwa siapa Arminian, siapa Calvinis ya, itu kelihatan banget ya, kelihatan banget. Saya ke yang praktisnya saja, Bro Agus.
yaitu bahwa entah kenapa pendapat-pendapat ini muncul dari teman-teman yang kebanyakan Armenian, yaitu bahwa percaya Tuhan Yesus masuk surga, no, nggak begitu, gitu, itu enak amat loh, gitu. Itu tergantung dari perbuatannya, itu perbuatanmu bagaimana dulu dong, gitu. Nah, orang seperti ini tidak menyadari bahwa kalau demikian, darah Yesus itu kurang berkuasa, atau darah Kristus atau pengorbanan Tuhan Yesus itu nggak mampu membayar hukuman dosa manusia itu. Nggak sampai lunas, masih ada yang tersisa. Jadi mereka nggak mau menerima itu sebagai sebuah anugerah. Nah, sebenarnya kan kalau perdebatannya dengan Calvin itu adalah perdebatan tentang keselamatan itu bisa ditolak atau nggak bisa ditolak, keselamatan itu peranan Allah murni atau pilihan manusia dan lain sebagainya. Nah, di puncak itu pula saya diperingatkan oleh pemandu acara, ya, kalau tolong jangan berdebat tentang Arminian sama Calvinis, karena itu kan berabad-abad aja nggak selesai gitu. Nah, mungkin kita perlu untuk melihat konteks masa pada waktu itu. Ya, Eropa itu pernah mengalami masa-masa kegelapan, ya, masa-masa jahiliyah, ya, di mana begitu buruknya kekristenan itu ditampilkan, sehingga dibutuhkanlah sebuah semangat untuk kembali bertobat, gitu, dilahirkan kembali begitu. Nah, ya itu tentu tidak salah, ya, tetapi bahwa kemudian mengubah inti Injil bahwa keselamatan itu oleh anugerah saja, bukan pekerjaan manusia, bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita, ketaatan agamawi kita tidak mampu untuk membeli keselamatan itu. Nah, itu yang perlu. Nah, itu yang nggak boleh digeser-geser, nggak boleh diganggu-gugat. Mereka suka mendebat dengan berkata, kalau begitu enak amat orang Kristen boleh berbuat dosa, begitu. Siapa bilang enak amat? Ya enggak, ada mekanisme tersendiri yang akan Tuhan lakukan terhadap orang Kristen yang berpendapat seperti itu atau hidup seperti itu. Tuhan nggak akan tinggal diam. Makanya saya percaya apa yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis, aku datang untuk membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api, gitu. Ya, setiap anak Tuhan yang melakukan apa yang ditakutin oleh orang-orang Armenian, yaitu bahwa karena keselamatan itu anugerah pemberian Tuhan, lalu bebas berbuat dosa, itu ada mekanisme yang Tuhan lakukan. Mereka akan mengalami proses di mana mereka akan dimurnikan oleh Tuhan yang disimbolkan dengan api itu tadi. Nah, banyak saya jumpai dalam kisah yang nyata itu, bahwa orang-orang yang Kristen yang hidupnya ngaco ngawur, tapi dia percaya Tuhan Yesus, ya, pada ujung-ujungnya mereka mengalami sebuah proses yang luar biasa, dibawa oleh Tuhan kepada titik, Tuhan, aku menyerah, aku percaya kepadamu, aku bertobat. Itu dibawa kepada titik seperti itu, ya, seperti dimasukkan ke dalam api di proses hidupnya itu. Jadi saya mau share saja secara praktis saja, nggak saya niati dengan untuk kita membahas secara teologis, ya, pusing Bro Agus, karena masing-masing pihak itu memiliki argumentasi sendiri, tetapi selalu saya
berpegang teguh kepada prinsip keselamatan itu adalah anugerah kasih karunia dari Tuhan. Yesus sebagai korban adalah korban yang sempurna yang sekali untuk selama-lamanya. Sehingga ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka itu cukup menganugerahi kita keselamatan. Demikian Bro Agus. Ya, terima kasih Pastor. Ini Sister Alin, silakan. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Shalom, selamat malam Pastor Tio. Selamat malam. Ya, ya. Pastor, saya mau menanyakan tadi mengenai penyesatan. Ini kan bagi orang yang menyesatkan, itu sudah jelas ya Pak, hukumannya ada di dalam firman Tuhan. Lalu bagaimana Pak dengan orang yang disesatkan Pak? Bukankah itu bukan kemauan mereka gitu, mereka mengalami penyesatan Pak? Dan itu kan karena ketidakpengetahuan mereka tentang kebenaran firman. Nah, kalau hal ini bagaimana Pak bagi mereka yang mengalami penyesatan itu sendiri gitu? Sesuai dengan Alkitabiah ya, ada tidak Pak penjelasannya? Apalagi bagi mereka yang sama sekali tidak tahu ya Pak bahwa mereka disesatkan. Nah itu. Ya, terima kasih Pastor Tio. Ya, sedih sekali ya. Sedih sekali seseorang yang dengan tulus mau ikut Tuhan, lalu kemudian nasib mempertemukan dia dengan sebuah pengajaran yang sesat ya, sebuah pengajaran yang sesat itu. Saya mau sebuah kisah dulu lah ya. Beberapa tahun yang lalu itu sudah cukup lama ya, itu di Bandung itu ada sebuah kelompok yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus yang mengajarkan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu akan ada pengangkatan ya, akan ada pengangkatan. Lalu ada seorang pemuda, dia bukan anggota gereja saya sebenarnya, datang dan kemudian bilang, Om, itu katanya ya, dia sudah kena itu aliran sesat itu ya, dia sudah kena ya, dia sudah kena. Terus pokoknya dia ya saya katakan kalau masalah kiamat-kiamat kayak begitu nggak usah macam-macam deh, itu ayatnya udah jelas. Tuhan Yesus bilang kalau hanya Bapa yang tahu, anak tidak gitu. Dasar dia nasibnya bagus, dia bilang, tapi Om kalau Bapak mau ngasih tahu ke anak kan bisa, gitu. Ya udah terserah lu deh, gitu. Setelah itu kami nggak ketemu. Lalu muncul beritanya di televisi bahwa aliran sesat itu digerebek oleh polisi, terus kemudian Pak Pendetanya ditangkap, ya ditahan. Bahkan membuat perlawanan pada waktu itu. Perlawanan dia menuntut polisi karena gara-gara penggerebekan itu Tuhan Yesus batal mengangkat mereka gitu. Ya udahlah gitu. Pokoknya saya nggak ketemu lagi dengan anak itu. Udah lama sekali. Tahun yang lalu saya ketemu dia. Dia ada di depan gereja saya. Lalu saya sapa dia begini, loh, kamu nggak ikut diangkat? Terus kemudian dia bilang, enggak Om, kayak gitu. Tapi saya kemudian menjadi tertarik ya. Saya bertanya kepada dia, coba kamu cerita lebih banyak lagi gitu. Lalu iseng-iseng saya bertanya begini, bagaimana korbannya? Ada nggak kalian yang menjadi korban? Gitu. Wah kasihan, ternyata di balik itu ada kisahnya. Jadi si Bapak Pendeta itu mengajarkan kepada pengikutnya bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu kita akan diangkat ke surga gitu. Oleh sebab itu, juallah semua milik kalian, sumbangkan. Disumbangkan kemana? Nah, si Bapak Pendeta itu
membuat yayasan gitu. Jadi disumbangkan ke yayasan itu. Terus saya tanya, ada yang kena? Wah, banyak yang kena Om, katanya. Ada yang kasihan kena banyak sekali. Lalu bagaimana? Saya bilang, kamu ini sungguh keterlaluan. Ya. Kenapa kamu diminta uang dengan alasan tanggal itu kita semua akan diangkat ke surga, kamu kasih? Kenapa kamu nggak bilang, Pak Pendeta buat apa? Dia bilang, kan kita nanti mau diangkat ke surga. Ya, terus Pak Pendeta itu minta uang itu buat apa? Kan Bapak juga diangkat ke surga. Terus uang itu yang saya harus serahkan ke Bapak itu buat apa? Kan kelihatan sekali unsur penipuannya. Tapi ini memang penipuan ya, penipuan, ajaran sesat yang berbau penipuan. Nah, yang lainnya itu adalah mungkin murni sesat ya, murni sesat. Sekarang saya ingin meminjam sebuah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ya, tentang seorang yang penggemar band ungu ya, karena itu bajunya ungu semua, itu pakai ungu ya. Dia bikin pesta setiap hari. Lalu ada seorang pengemis yang makan dari yang jatuh dari meja makan dia gitu. Akhirnya si kaya raya itu kemudian mati dan si pengemis itu juga mati ya. Tetapi nasib membedakan keduanya. Si yang miskin itu duduk di pangkuan dilihat di pangku Bapak Abraham. Itu sementara yang kaya bajunya ungu melulu itu dia di neraka dan sedang menderita kesakitan. Lalu kemudian dia minta supaya dikasihlah air gitu. Nggak bisa, kata Bapak Abraham. Antara aku dan kamu terpisah jurang yang jauh yang tak terseberangi gitu. Lalu kemudian dia menego, kalau begitu Bapak Abraham, biar dia aja diutus kembali ke bumi, hidup lagi lah gitu, untuk memberitahukan kepada saudara-saudaraku, sebab aku masih punya banyak saudara, gitu, supaya mereka nggak seperti aku gitu, diperingatkan gitu. Tapi jawaban Bapak Abraham cukup menarik ya. Sudah cukup bagimu itu ada kitab para nabi gitu. Soal kamu membaca atau tidak membaca, soal kamu mengerti atau tidak mengerti, soal kamu itu disesatkan atau tidak disesatkan, itu udah cukup Tuhan memberikan kitab para nabi gitu. Nah, kalau kita meminjam itu sebagai sebuah perenungan, maka bagaimana dengan mereka yang tersesat? Ya, mereka yang tersesat, yang betul-betul tersesat, ya akan tersesat. Mau bagaimana lagi? Karena Tuhan telah memberikan sesuatu yang indah bagi manusia, yaitu free will, kehendak bebas untuk buat sebuah keputusan. Begitu. Kalau bagi kita banjirilah dunia ini dengan ajaran-ajaran yang benar, mengimbangi ajaran-ajaran sesat yang yang juga banyak publish oleh para penyesat-penyesat itu. Tapi saya sendiri juga tidak paham kenapa orang itu kok dengan sengaja mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu. Saya nggak paham. Yang paham adalah Tuhan Yesus. Di balik itu semua roh penyesat, kuasa kegelapan itu. Nah, yang saya mau katakan adalah dalam mencontoh cerita tadi, ya apa boleh buat.
sudah ada Alkitab, sudah ada Injil, sudah ada orang-orang yang mengajarkan dengan ajaran sehat, tetapi kemudian dia bisa tersesatkan, ya mau bagaimana lagi, gitu. Ya, Pastor. Karena menurut saya ajaran sesat itu bisa membentuk paradigma seseorang loh, Pastor. Ya, sama seperti kalau kita belajar ajaran firman yang benar, ya juga akan membentuk paradigma kita. Benar ya, Pastor ya. Nah, kalau sudah terbentuk paradigma yang salah, itu yang susah untuk dirubah, Pastor. Untuk dikembalikan, Betul. nah itu. Betul. Iya. Juga gini, ada struktur apa namanya struktur kejiwaan, struktur berpikir apa gitu. Hmm. Coba perhatikan baik-baik ya. Ada Hmm. orang yang suka sekali dengan hal-hal yang salah, tapi terhadap hal-hal yang benar itu nggak suka dia, gitu. Kalau saya mundur ke tahun berapa ya? Saya SMA tahun 80-an itu zaman waktu itu ada koran Kompas, ada koran kota, Pos Kota, ada koran Pos Kota. Pos Kota itu isinya adalah berita perampokan, pemerkosaan, pokoknya segala macam lah kayak gitu. Itu sementara Kompas itu berita-berita dan juga artikel-artikel yang bagus, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Itu makanya orang itu kan selalu berkata lembar yang bagus dari Kompas itu adalah di halaman 4 ya. Halaman 4 itu baru itu. Nah, karena di situ ada tulisan-tulisan yang bagus dan berbobot. Tetapi karena saya sekolah di sekolah negeri, banyak banget teman saya itu yang penyuka Pos Kota. Koran yang beritanya tentang pemerkosaan, penjambretan, perampokan, Iya, pembunuhan. betul. Kok hal-hal yang gituan itu kamu suka gitu loh. Ada struktur kejiwaan yang dari awal itu memang sudah salah gitu, sehingga interestnya tuh kepada interest hal-hal yang nggak benar gitu. Nah, kalau seperti itu, maka penting sekali untuk kita membesarkan anak dalam suasana yang sehat agar struktur kepribadian dan kejiwaannya itu yang baik gitu, yang baik. Kebanyakan orang yang tersesat itu diiringi oleh hal-hal yang pahit di masa lalunya, kemarahan, kekecewaan dan sebagainya. Oh iya ya, ya mengerti saya, Pastor. Iya, saya pikir kalau orang yang, maksudnya saya berpikirnya kalau orang yang benar-benar baik ya Pak ya, lalu kemudian dia apa namanya mengalami ajaran penyesatan itu, yang saya pikir berarti memang harus ada backgroundnya ya Pak ya. Kalau orang itu memang dia dari awalnya pemikiran dia juga benar, dia pasti bisa tahu ya Pak kalau ini penyesatan gitu ya. Bisa menyadari sendiri ya Pastor seperti itu. Iya Ya, baik. Terima kasih Pastor untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sister Aling ya tadi udah berikan satu pertanyaan yang menarik ya Pastor ya. Oke Pastor, tapi gini Pastor, ketika kita berbicara dengan orang Kristen gitu kan, tapi kita tidak membawa ayat untuk teologi yang kita yakini, apakah itu masih sah gitu Pastor? Misalkan gini ya, kita bicara tentang sola fide ya. Itu kan memang kalau kita runut dalam sejarah adalah kisahnya Martin Luther ketika dia dengan Roman Katolik ya, dia memisahkan diri untuk membedakan ini dan ini. Tetapi yang dimaksud itu kan tidak bisa dihubungkan langsung dengan iman tanpa perbuatan dalam hati, karena perbuatan yang dimaksud oleh Martin Luther di situ bukanlah perbuatan dalam Roman itu ya, dalam kitab Roma itu ya, tapi perbuatan yang dilakukan oleh gereja Katolik pada waktu itu, yaitu penitensi itu.
kalau kita sudah ibaratnya memberitahu seperti itu, tapi masih ayat musuh ayat gitu loh, Pastor. Apakah itu bijak gitu, Pastor, kalau kita seandainya menjawab teologi yang kita yakini, tapi tidak memakai ayat gitu loh, Pastor. Tapi memakai keadaan dan kondisi yang berlaku pada saat itu gitu loh, Pastor. Perang ayat itu seyogianya bisa dihindari ya. Perang ayat itu karena kan Alkitab tidak dimaksudkan untuk itu ya, tidak dimaksudkan untuk itu. Jadi seyogianya perang ayat itu dihindari. Lalu kemudian ingat bahwa sebuah pandangan atau masalah itu tidak muncul tidak muncul tanpa konteks ya, tidak muncul tanpa konteks ya. Jadi selalu muncul dengan konteksnya itu. Nah, saya ambil contoh saja tentang kami dulu itu pernah masalah tentang baptisan ulang ya, baptisan ulang itu, tentang baptisan ulang. Melalui proses sejarah, ada orang-orang dari kelompok Anabaptis, lalu kemudian dan seterusnya lah kayak begitu. Nah, sehingga akhirnya ada tentang dalam catatan sejarah itu ada tentang baptisan ulang, sehingga sempat itu mungkin sampai saya kurang paham ya, mungkin sampai terakhir tahun 2000-an ke belakang itu ada semangat gereja baptis itu yang membaptis ulang orang-orang yang sebenarnya sudah dibaptis tapi berasal dari denominasi lain bergabung ke gereja baptis, sehingga dia akhirnya dibaptis ulang. Katakanlah dia dari GKI misalnya, terus bergabung dengan gereja baptis, walaupun dia sudah dibaptis, dia dibaptis ulang gitu. Dibaptis ulang itu karena dalam sejarah dulu ada peristiwa atau keyakinan tindakan orang baptis itu membaptis ulang gitu, membaptis ulang gitu. Nah, tetapi pendekatan dari generasi yang lebih muda itu rata-rata menolak ya. Nah, menolaknya apa? Menolaknya itu begini. Munculnya itu baptis ulang itu kenapa? Itu kan berdasarkan sejarahnya dulu ketika tiba-tiba Kaisar Konstantin itu memeluk Kristen dan memerintahkan supaya seluruh rakyatnya itu menjadi Kristen, maka diadakan pembaptisan sehingga seluruh rakyatnya itu Kristen menjadi negara Kristen. Nah, dalam pada itu apa yang terjadi? Si pelaksana adalah tentara-tentara. Ya, jadi pokoknya kalau kamu nggak mau dibaptis ya kamu dibunuh lah kayak gitu ya, atau dihukum gitu. Jadi dibaptis, pokoknya dikristenkan kayak begitu. Nah, di dalam model Kristen seperti itu, mana ada pertobatan, mana ada pengertian tentang Injil, mana ada pengertian tentang keselamatan, pokoknya mereknya aja Kristen. Nah, di dalam konteks seperti itulah ada sekelompok orang yang menyadari nggak benar ini. So, kalau kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, walaupun kamu sudah dibaptis oleh tentara, kamu harus dibaptis ulang. Karena waktu itu kamu dibaptis atas undang-undang, tetapi kamu harus dibaptis atas iman percayamu. Lah itu kalau diterapkan di zaman sekarang kan nggak bisa. Kan nggak bisa. Dari gereja lain yang pernah dibaptis itu kan mereka dibaptis karena percaya Yesus, bukan di bawah terdungan senjata. Gitu. Nah, itu. Jadi penting untuk kita itu mendeteksi sejarah yang mengitari sebuah pandangan.
Kenapa kok muncul pandangan seperti itu? Karena teologi itu adalah jawaban dari pergumulan pada zamannya, pada konteksnya, sehingga muncullah sebuah rumusan yang seperti itu. Begitu. Orang nggak mungkin berteologi tanpa konteks. Nah, oleh sebab itu, melihat sejarah, merunut sejarah itu sangatlah penting. Menurut saya, itu bagian dari kita untuk meletakkan duduk perkara itu pada tempatnya. Jadi perspektif kita itu harus merupakan perspektif yang komplit gitu. Kalau bahasa saya sih dalam SOP saya menghadapi masalah itu identifikasi, itu langkah pertama saya. Ini masalahnya sebenarnya apa? Duduk perkaranya apa? Dulu peristiwa itu, pandangan itu muncul karena apa? Konteksnya bagaimana? Nah, setelah didapatkan, baru kita tarik sebuah pelajaran, sebuah pemahaman, dan juga sebuah pengkontekstualisasian kembali. Kalau di zaman kita sekarang ini bagaimana? Gitu, kurang lebih begitu, Bro Agus. Jadi ayat diperlukan secukupnya dalam semangat untuk tidak perang ayat, tetapi memahami, menelusuri sejarah dan konteks itu bisa malahan sangat membantu ya, sangat membantu. Begitu, Bro Agus. Iya, Pastor. Jadi kalaupun ada yang kita udah jelasin seperti apa yang kita percayai, teologi kita gitu kan, dengan alasan yang masuk akal, dengan situasi kondisi yang masuk akal gitu kan. Tapi kalau seandainya dia masih menolak itu dan mengajak untuk debat, ya mungkin ada kejiwaan dari orang tersebut ya, Pastor ya. Tadi Pastor juga pernah sampaikan seperti itu kan. Ya, saya itu berkeyakinan begini ya. Ada yang namanya Alkitab, iman Kristen. Terus kemudian ada orang Kristen. Orang Kristen itu punya keadaan kejiwaannya. Ketika dia merespon, maka itu sebenarnya wilayahnya psikologi agama gitu. Atas dasar apa kamu berpendapat seperti itu? Atas dasar apa kamu pergi ke gereja? Atas dasar apa kamu berdoa? Atas dasar apa kamu menyembah Tuhan? Nah, itu kalau teologi atau doktrin nggak melihat itu, kalau kamu pergi ke gereja, berarti bahwa kamu telah melaksanakan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi psikologi agama nggak begitu. Psikologi agama melihat, kamu pergi ke gereja dengan semangat apa, dengan niatan apa? Menyembah Tuhan, mencari rezeki yang lebih banyak, perkenanan Tuhan, atau apa? Karena itu nanti yang akan membuat seseorang Kristen itu ketika menghadapi kekecewaan, tantangan, ujian begitu, ada yang kuat, ada yang kecewa. Gitu. Judgment-nya itu bukan judgment doktrinal. Saya ambil contoh. Ini pernah ya masa kelam yang dulu lah. Kisah yang tadi yang saya ceritakan itu tentang kelompok sesat itu yang menjanjikan Tuhan akan datang itu, mengangkat mereka. Semua pengikutnya itu siapa? Semua pengikutnya rakyat. Rata-rata itu berasal dari daerah konflik, perang Ambon kayak begitu. Ya Ambon kan pernah perang ya. Pokoknya dari daerah konflik lah gitu. Nah, dalam pertemuan di bawah naungan kebersamaan gereja-gereja itu, kebanyakan hamba Tuhan mengatakan ini karena mereka nggak mengerti doktrinnya nggak kuat segala macam. No, saya nggak percaya itu. Kalian tuh ngomongin apa sih? Itu. Mereka salah secara teologi. No, bukan seperti itu. Kalian tuh ngomong apa sih? Mereka itu tiba-tiba ada perang di daerah mereka, tiba-tiba nyawa mereka terancam, tiba-tiba mereka kehilangan saudara, kehilangan bapak,
kehilangan adik, kehilangan anak yang mati dibunuh dalam perang saudara itu. Kan Ambon pernah mengalami seperti itu. Tiba-tiba mereka harus lari, rumahnya dibakar, tiba-tiba mereka ada dalam keadaan yang terancam. Mereka akan bertanya, Tuhan, kok kenapa jadi seperti ini? Dalam keadaan psikologis seperti itu, lalu datanglah seseorang pendeta yang berkata, no, tenang. Masalah kalian akan beres. Karena pada tanggal sekian Tuhan akan mengangkat. Kita semua akan diangkat. Ya semua percaya sama pendeta itu. Siapa yang enggak merasa masalahnya menjadi selesai? Maksud saya adalah itu areanya, itu wilayahnya psikologi agama. Jangan pendekatan doktrinal. Lupakan itu. Tapi kan secara doktrin salah. Betul, secara doktrin itu salah. Nah, tetapi masalahnya adalah masalah psikologi agama. Itu bereskan itu dulu, baru kemudian betulkan doktrinnya. Nah itu Bro Agus, kalau saya sih yakinnya seperti itu, ya, yakinnya seperti itu. Ya, Pastor, tadi kan pembacaan kita juga menyangkut tentang hukum Musa ya, atau Mosaic Laws gitu ya, dimana kalau kita ya sebagai orang Kristen hukum itu ya udah digenapi oleh Yesus, tapi apa-apa saja sih sebenarnya hukum Musa itu, Pastor? Apakah yang 10 perintah Allah itu? Karena 10 perintah Allah pun juga setiap gereja beda-beda dalam hal penomoran bahkan penafsiran juga gitu, Pastor. Sebenarnya hukum Allah itu yang seperti apa gitu? Jangan kita jadi Yahudi karena mengikuti hukum Musa, tapi kita jadi Kristen gitu loh, Pastor. Sebenarnya itu di ini, Bro Agus, saya kan ada channel yang sekarang masih mogok untuk berproduksi. Itu saat teduh runtut dari kejadian yang dicita-citakan sampai wahyu gitu kan. Jadi per pasal, kadang per perikop itu runtut. Dan sampai kepada tentang hukum Musa, peraturan ini, peraturan itu, tentang ini, tentang itu. Ternyata itu sebenarnya itu menunjuk kepada semua itu, menunjuk kepada nantinya karya Kristus. Ya, menunjuk nantinya kepada karya Kristus. Jadi ketika ketika orang Israel, orang Yahudi itu disuruh melakukan ini dan melakukan itu sebenarnya punya makna. Maknanya adalah menunjuk kepada karya penebusan Yesus itu. Maka saya dorong untuk coba mendengarkan itu, ya, mendengarkan itu. Nama channelnya My Home, ya, My Home Channel. Mendengarkan itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah di Ulangan ini mengalami kemacetan sejenak. Nah, orang tentu bisa salah memahami ya, ketika dia disuruh melakukan ini, melakukan itu, ya dia berpikirnya ya melakukan ini dan melakukan itu saja. Itu sebagai sebuah kepatuhan, ketaatan, itu yang diperintahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya yang diperintahkan Tuhan itu adalah merupakan sebuah gambaran tentang karya Kristus nanti yang akan digenapi saat kedatangannya itu. Nah, itu banyak sekali Bro Agus, ya nggak cuma 10 hukum Taurat, tapi tentang masalah itu, tabernakel begitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ada ruangan
Maha Suci, ruangan suci, terus kemudian di ruangan suci itu ada perabotan ini itu semua menggambarkan sebuah karya Kristus yang akan digenapi nanti. Nah, tentu orang memiliki penafsirannya yang berbeda-beda ya, penafsirannya yang sendiri-sendiri, sehingga akhirnya ya kita nggak bisa menghindari dari penafsiran yang berbeda-beda. Ya, memang sudah kayak begitulah. Kita begini aja. Kita semua kan pernah sekolah. Katakanlah mata pelajaran matematika atau mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran apalah kayak begitu. Kita semua dalam kelas itu anggap saja ada 30 siswa. Ya. 30 siswa itu berada di ruangan yang sama, pada jam yang sama, pada saat yang sama, mendengarkan guru yang sama, tetapi ketika diuji, dites, hasilnya beda-beda. Kan harusnya kalau 10 ya semua satu kelas 10 semua nilainya, atau 100 semua. Tapi kenyataannya enggak. Jadi macam-macam, daya penangkapannya pun juga beda-beda ya. Nah, itu terkait dengan banyak faktor ya. Apakah itu karena preferensi atau karena gizi atau karena interest seseorang tentang sesuatu gitu. Ya, itu banyak sekali. Nah, oleh sebab itu kita nggak bisa menghindari penafsiran yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau membuat sebuah kesimpulan atau membuat sebuah intisari, begini intisarinya, bahwa hukum Taurat itu diperintahkan oleh Tuhan masing-masing mengandung sebuah gambaran tentang karya Kristus Juru Selamat. Oleh sebab itu, ya dari sejak awal manusia jatuh dalam dosa itu sudah digambarkan atau sudah disandingkan oleh Tuhan bahwa nanti Mesias akan menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Nah, semua tema, jadi tema kejadian sampai kitab Wahyu itu ya, itu. Nah, dalam pemahaman seperti itulah, maka kita memahami kenapa Paulus dan Barnabas berkata, tidak, jangan macam-macam, sunat nggak ada kaitannya dengan keselamatan. Gitu. Jangan membawa hukum Taurat sebagai syariat atau sebagai syarat untuk seseorang itu diselamatkan. Keselamatan itu adalah karena anugerah, karena Tuhan Yesus membayar hukuman dosa itu dan menganugerahkan itu ke kita. Udah titik seperti itu. Nah, tapi kan namanya peraturan-peraturan itu indah, sehingga sayang kalau mau dibuang. Nah, itu sebabnya dalam semangat yang ada orang yang seperti itu, terus mau membawanya, mempraktekkannya, mewajibkan orang-orang Kristen untuk tetap mempraktekkan itu, menuntutnya sebagai sebuah bagian dari kewajiban Kristen. Nah, dalam pertemuan pandangan yang berbeda seperti itulah konflik terjadi. Oleh sebab itu, yang pertama saya saran dengarkan My Home Channel, terutama tentang bagaimana Tuhan memberikan ketentuan-ketentuan, ya peraturan-peraturan Musa itu. Nah, di situ saya jelaskan tentang apa maksud itu semua itu. Kemudian semua itu nggak pernah bisa lepas dari iman kepada Kristus ya, Sang Mesias itu. Nah, dari situ kita, kalau masalah kenapa kok berbeda-beda, ya memang dari sononya begitu, Bro Agus. Manusia jatuh dalam dosa, saya pun
Saya tidak berdosa itu kan dalam pengertian bukan karena saya tidak berdosa, karena Tuhan mengampuni saya, mengampuni dosa saya. Jadi pasti ada ketidaksempurnaan di dalam proses memahami Alkitab itu. Nah, sehingga kita tidak bisa menghindari tentang persepsi yang berbeda-beda dari hukum Taurat atau hukum yang diwariskan oleh Musa itu, ya, oleh Musa itu. Bahkan orang Yahudi sendiri pun juga tidak seragam untuk memahaminya. Maka ada aliran-aliran di dalam agama Yahudi, ada Farisi, ada Saduki, macam-macam kan. Itu padahal bahasa Alkitabnya adalah bahasa mereka sendiri. Gitu. Iya, Pastor. Tapi gini, Pastor. Untuk ya tadi mungkin Pastor bisa chat ya, di chat mungkin kalau pengen tahu apa itu My Home Channel ya, tadi udah dibahas ya tadi Pastor ya, untuk agar supaya Ya, teman-teman di sini juga bisa komplit. untuk lihat ya, mungkin bisa di copy kemudian paste di chat ya Pastor ya. Oke, tapi gini Pastor, ceritanya adalah ketika orang itu baru pengen mengenal Kristus dan belum pernah baca Injil sama sekali, belum pernah baca Alkitab itu. Kalau dia ya mungkin kalau ada katekisasi mungkin itu lebih mudah ya Pastor ya. Ada seorang pembimbing gitu kan. Tapi ketika orang mau mengenal Kristus tapi dia mulai bacanya itu dari kitab Kejadian dulu, bukannya itu malah berat gitu Pastor, karena juga setahu banyak sekali orang-orang yang ya karena keterbatasan seperti itu akhirnya tersesat lah jadi marsionet yang menganggap perjanjian Allah perjanjian lama berbeda dengan Allah perjanjian baru, terus kemudian ada juga yang Oneness lah gitu kan. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu, Pastor, apakah masih efektif untuk orang-orang yang baru mau mengenal Kristus, tapi langsung dijejali dengan dari Kejadian dulu gitu, Pastor? Silahkan, Pastor. Ya, saya tapi mungkin ya nggak mirip-mirip amat ya, nggak terlalu tepat ya. Saya gini, jadi saya punya dosen itu tokoh baptis yang mengajarkan bahwa keselamatan itu nggak bisa hilang, ya. Keselamatan itu nggak bisa hilang, gitu. Nah, saya harus mengakui bahwa pertumbuhan iman Kristen saya diwarnai oleh pandangan Arminian, harus diakui. Itu. Dan sebagai anak kecil, saya diyakinkan bahwa nggak semua orang Kristen akan diselamatkan. Itu. Sehingga ketika saya kuliah teologi, lalu mendapatkan sebuah penjelasan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, itu yang mengajar saya itu Pendeta Edi Wiryadinata itu, saya simpan saya seperti menyimpan file, gitu. Nggak benar-benar nggak 100% bulat saya imani dengan sepenghayatan gitu, sedalam-dalamnya gitu. Nah, kemudian saya mulai untuk membuat renungan atau saat teduh dari kitab Kejadian yang dicita-citakan nanti sampai Wahyu, berarti kan saya harus hidup 100 tahun lagi. Nah, runtut ya, runtut. Nah, sekarang sedang dalam proses untuk akan dijadikan buku. Saya sudah berkomunikasi dengan penerbit sudah menagih. Nah, naskahnya. Ketika saya mulai itu, baru juga beberapa pasal saya itu sudah berubah
atau sudah berpindah menjadi seperti yang diyakini dosen saya itu. Kenapa, Bro Agus? Karena begini, setiap kali berulang-ulang itu diulang-ulang dalam kitab Kejadian. Tetapi Nuh dibenarkan oleh iman. Karena iman Nuh dibenarkan. Karena iman Abraham dibenarkan. Karena iman apalagi ini dibenarkan, itu dibenarkan. Kaget saya. Ya, kaget. Gitu. Apalagi ketika membahas tentang Lot gitu, membahas tentang Lot gitu. Lot yang memilih Sodom dan Gomora, lalu kehidupannya yang kacau balau kayak begitu. Terus kemudian di Perjanjian Baru, kitab Yudas itu dibilang Lot orang yang benar itu. Bagian mana Tuhan yang dia benar? Oh, dia kehidupannya kok seperti itu kok gitu. Tapi ternyata kitab Kejadian itu berulang-ulang menyebutkan orang ini dibenarkan karena iman. Orang ini dibenarkan karena iman, karena percayanya kepada Tuhan. Nah, dari situ saya kemudian memiliki sebuah keyakinan sebenarnya kitab Kejadian pun nggak ada garis doktrinnya itu dengan Perjanjian Baru itu nggak beda, sama. Jadi dulu guyonan kalau di Perjanjian Lama kenapa begitu kejam itu karena Allahnya kan belum Kristen. Lalu di Perjanjian Baru penuh kasih, mengampuni itu karena ya Tuhannya sudah Kristen gitu. Bercandaan seperti itu sebenarnya nggak benar ya. Jadi kitab Kejadian pun itu kalau dibaca dengan hati tenang, hati sejuk gitu, maka bisa sudah didapat kebenaran-kebenaran yang kita temui di Perjanjian Baru. Hanya saja memang mungkin karena background saya yang tidak nol tentang Alkitab. Yang Bro Agus maksudkan kan bagaimana tentang orang yang nol ingin mengenal Kristen lalu membaca kitab Kejadian, kan repot kayak begitu. Saya sulit untuk berkomentar, tetapi dalam keyakinan saya sebagai orang baptis, salah satu keyakinan orang baptis itu adalah bahwa Roh Kudus mampu memberikan pengertian kepada setiap orang Kristen untuk memahami Alkitab. Begitu, Bro Agus. Seyogianya, bila itu terjadi di zaman sekarang, kita itu dimudahkan oleh internet untuk mengakses informasi-informasi yang berhubungan, sehingga tafsiran itu bisa kita dapatkan. Memang orang Kristen baru yang dari nol wajib untuk memiliki mentor atau mendapatkan bimbingan dari orang Kristen yang lebih dewasa gitu. Kalau dilepas sendirian, ya dia bisa tersesat, memang bisa ya. Tetapi kita juga harus percaya kepada Roh Kudus yang akan berusaha menolong dia agar dia berjumpa dengan Tuhan yang benar pada saat dia membaca Alkitab. Oke, Pastor. Ini karena sudah waktunya ya, udah mau habis, sudah hampir 2 jam. Mungkin Pastor bisa kasih konklusi dan doanya. Silahkan. Baik, teman-teman sekalian, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Itu mari kita hapus dari dari dunia ini, ya dari dunia ini.
jangan mempersulit orang untuk percaya Tuhan Yesus. Atau jangan mempersulit orang untuk memiliki keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak boleh menambahi Injil dengan syarat-syarat tertentu untuk mensyaratkan sebuah keselamatan. Atau mengurangkan Injil, jadi ada Injil plus atau Injil minus. Tidak, kita tidak boleh. Bila kita melakukan itu, kita tersesat dari konsep keselamatan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, pegang teguh kebenaran ini, bahwa keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Allah yang kita miliki melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, di malam hari ini di Indonesia dan siang hari di Amerika dan belahan dunia yang lain. Kami mohon anugerah Tuhan supaya inti Injil sungguh-sungguh dapat kami mengerti, kami pegang teguh, jelas jernih bagi kami, sehingga kami tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran yang salah, yang membingungkan, yang sesat di luar sana Tuhan. Sehingga keindahan Injil tetap dapat kami rasakan. Bapa, kami doakan mereka yang masih bingung dengan inti Injil, dengan iman Kristen, yang mengajarkan bahwa percaya Tuhan Yesus saja tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan. Ampuni mereka, tuntun mereka kepada pemahaman yang benar. Dan bagi jemaat-Mu yang dengan tulus tersesat oleh karena mereka tidak memahami Tuhan, kami doakan juga supaya mereka dituntun oleh Tuhan, ditolong, sehingga mereka dipertemukan kepada jalan yang benar, sehingga mereka boleh mengimani yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Sema Adonai agar membanjiri media sosial dengan pengajaran-pengajaran yang baik, dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Tuhan berkati supaya setiap kali tayangan siaran ataupun konten yang diproduksi oleh Sema Adonai jatuh kepada orang yang tepat, mereka yang membutuhkan pengajaran yang baik. Tuhan, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pelayanan Sema Adonai ini menjadi berkat yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa kepada jalan yang benar, dan membawa orang diselamatkan. Terima kasih mengenal Kristus dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati Ibu Heni yang menjadi penanggung jawab, dipercaya Tuhan untuk memiliki Sema Adonai ini. Tuhan memberkati para operator, Tuhan memberkati para kontributor, Tuhan memberkati setiap orang yang memberikan dukungan atas pelayanan ini. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan berlimpah atas mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih Pastor Setio. Kita minggu depan masih ada topik lagi ya Pak Tria, dan masih di Kisah Para Rasul ya. Oke, dan teman-teman jangan lupa ya, hari Senin sampai Sabtu kita ada saat teduh bersama dengan Sema Adonai, renungan pagi ya, mulai jam 5.30, dan juga pada hari Minggunya ada ibadah online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan